Baru-baru ini, dunia dihebohkan oleh sebuah pernyataan dari Benjamin Netanyahu yang mengatakan bahwa Yesus Kristus tidak memiliki keunggulan atas Genghis Khan. Pernyataan ini langsung memicu kemarahan banyak umat Kristen. Media ramai, komentar penuh emosi, perdebatan terjadi di mana-mana. Tapi hari ini, saya tidak ingin mengajak kamu untuk marah. Saya ingin mengajak kamu untuk berpikir. Karena pertanyaannya sebenarnya bukan apakah pernyataan itu salah, tapi mengapa cara berpikir seperti itu bisa muncul? Dan yang lebih penting adalah bagaimana seharusnya orang Kristen merespon. Yang pertama, memahami konteks. Sebelum kita bereaksi, kita harus belajar satu hal penting. Jangan membangun emosi dari potongan kalimat. Pernyataan itu muncul dalam konteks pembahasan tentang sejarah dan kekuatan dunia. Dalam sudut pandang tertentu, dunia sering mengagungkan penakluk. Dunia sering mengukur keberhasilan dari kekuasaan. Dan dalam kacamata itu, tokoh seperti Genghis Khan terlihat lebih unggul karena menaklukkan banyak wilayah, memiliki kekuatan militer yang besar, dan mengubah peta dunia. Secara sejarah dunia, itu dianggap sebagai keberhasilan. Kedua, masalah utama. Salah kategori. Sekarang kita masuk ke inti masalah. Pernyataan seperti ini sebenarnya bukan sekedar ofensif, tapi keliru secara logika. Kenapa? Karena Yesus dan Genghis Khan berada di kategori yang berbeda. Mari kita bandingkan secara jujur. Yesus Kristus tidak punya tentara, sementara Genghis Khan adalah pemimpin militer. Yesus Kristus tidak menaklukkan wilayah, tetapi Genghis Khan menaklukkan banyak bangsa. Yesus Kristus mati di kayu salib, sementara Genghis Khan mati sebagai penguasa. Yesus Kristus mengajarkan kasih, sementara Genghis Khan menggunakan kekuatan. Pertanyaannya, bagaimana mungkin dua hal ini bisa dibandingkan? Itu seperti membandingkan seorang dokter dengan tentara, seorang guru dengan seorang jenderal. Tujuannya sangat berbeda, misinya berbeda, dan ukurannya juga berbeda. Ketiga, siapa Yesus Kristus menurut iman Kristen? Kalau dunia salah memahami Yesus, maka tugas kita bukanlah marah, tapi meluruskan. Yesus tidak datang untuk membangun kerajaan politik, mengalahkan bangsa lain, dan mencari kekuasaan. Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa, memulihkan hubungan dengan Allah, dan memberikan hidup yang kekal. Dan caranya bukan dengan pedang, tetapi dengan pengorbanan, kasih, dan salib. Keempat, dua jenis kekuatan. Mari kita lihat lebih dalam. Ada dua jenis kekuatan di dunia ini. Yang pertama kekuatan dunia, menguasai, menaklukkan, memaksa. Ini yang dilakukan oleh Genghis Khan. Yang kedua adalah kekuatan ilahi, mengubah hati, mengampuni, dan menyelamatkan. Ini yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dan disinilah perbedaan besar itu terjadi. Kekuatan dunia mengubah peta, sementara kekuatan Kristus mengubah hati manusia. Kelima, siapa yang benar-benar menang? Mari kita lihat dari perspektif waktu. Genghis Khan, kerajaannya besar, tapi sekarang sudah hilang. Sementara Yesus Kristus tidak punya kerajaan dunia, tapi sampai hari ini diikuti oleh miliaran orang. Ajarannya masih hidup, masih mengubah hidup, dan masih memberikan harapan. Jadi siapa yang benar-benar menang? Tuliskan jawaban di kolom komentar. Keenam, kenapa orang salah paham tentang Yesus? Ini penting untuk perenungan. Banyak orang gagal memahami Yesus karena satu, menggunakan standar dunia. Dunia berkata kuat sama dengan benar, menang sama dengan hebat. Tetapi Yesus Kristus berkata yang lemah bisa menjadi kuat, yang terakhir bisa menjadi yang pertama. Kedua, tidak memahami salib. Salib terlihat seperti kekalahan, padahal dalam iman Kristen itu adalah kemenangan terbesar dalam sejarah. Yang ketiga, tidak mengenal hati Yesus. Yesus bukan sekedar tokoh sejarah, dia adalah juru selamat, Tuhan, dan pribadi yang hidup. Bagian ketujuh, respon orang Kristen, jangan salah langkah. Sekarang bagian yang paling penting, bagaimana kita harus meresponnya? Bukan dengan kemarahan, bukan dengan hinaan balik,
bukan debat tanpa kasih. Tapi dengan kebenaran, jelaskan dengan tenang, dengan kasih, karena itu inti ajaran Yesus. Ketiga, kedewasaan iman. Tidak semua hal harus dibalas dengan emosi. Yesus sendiri pernah dihina, disalahpahami, bahkan disalibkan. Tapi responnya, ampuni mereka. Penutup, kalau hari ini kamu merasa tersinggung, itu wajar. Tapi jangan berhenti di emosi. Naik lebih tinggi. Pahami ini, Yesus tidak kalah dari Genghis Khan. Karena Yesus tidak pernah datang untuk bersaing dengan penakluk dunia. Yang satu menaklukkan manusia dengan kekuatan, yang satunya menyelamatkan manusia dengan kasih. Dan pada akhirnya, pedang tidak mengalahkan salib, kekuasaan tidak mengalahkan kasih, dan dunia tidak mengalahkan kebenaran. Kalau kamu percaya bahwa Yesus lebih dari tokoh sejarah, tulis di komentar, Yesus adalah Raja. Share video ini untuk menyenangkan bukan memprovokasi. Subscribe untuk konten yang membangun dengan kebenaran dan kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di konten berikutnya. Shalom.